Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya minta waktunya sebentar, Kak. Jadi tujuan saya di sini ingin mewawancarai Kakak terkait bisnis yang sedang Kakak jalani saat ini. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Wahyalik Saputra. Jadi di sini saya dengan NIM 22114937. Jadi di sini saya ingin bertanya Kak beberapa pertanyaan. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Jadi di sini saya persilahkan untuk kakak memperkenalkan diri kakak, terus jadi usaha apa yang kakak jalanin sekarang, terus sama berapa lama usaha yang kakak dirikan, terus bagaimana penerapan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis kakak. Kan langsung saja kak bisa dijawab. Halo, perkenalkan nama saya Putri Aibu. Saya adalah admin direktur yang bergerak di bidang penjualan iPhone dan aksesoris lainnya. Usaha ini telah berdiri selama 4 tahun dan dalam memimpin bisnis saya menerapkan prinsip kepemimpinan dengan selalu mengedepankan transparansi dan dalam kejujuran dalam setiap keputusan. Saya percaya bahwa setiap membangun kepercayaan dengan tim dan pelanggan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang positif dan produktif. Mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Itu bagaimana cara kakak menanggapi konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis? Dan apa strategi utama yang kakak gunakan dalam manajemen konflik? Oke, saya percaya bahwa komunikasi terbuka adalah kunci dalam menangani konflik ketika konflik muncul. Saya mengajak pihak yang terlibat untuk berdiskusi secara langsung dan mencari solusi bersama. Strategi utama yang saya gunakan adalah mediasi, di mana saya berperan sebagai fasilitator untuk memastikan semua suara didengar dan solusi yang diambil adalah win solution. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan yang kakak lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan bisnis kakak? Untuk pengambilan keputusan dalam situasi kritis melibatkan analisis data dan dan masukan dari tim saya. Saya biasanya tuh mengumpulkan informasi yang relevan untuk mempertimbangkan berbagai opsi dan berdiskusi dengan semua tim saya. Manajemen sebelum mengambil keputusan, saya juga mempertimbangkan untuk dampak jangka panjang dalam mengambil keputusan tersebut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi atau bisnis kakak untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? Biasanya tuh saya memastikan koordinasi yang efektif dengan mengadakan pertemuan rutin dan menggunakan alat manajemen proyek untuk memantau kemajuan. Selain itu, saya juga mendorong kolaborasi antara tim dan memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan bersama. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang kakak gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Biasanya kami itu menggunakan laporan harian atau bulanan yang mencakup semua analisis kinerja penjualan ya, pengeluarannya, terus umpan balik dari pelanggan. Laporannya juga dibagikan kepada seluruh tim untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja organisasi.
Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa bentuk reward yang kakak berikan kepada karyawan kakak dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? Saya itu biasanya memberikan berbagai bentuk reward, itu seperti bonus kinerja atau pengakuan publik, dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau seminar. Terus reward ini membantu untuk meningkatkan motivasi karyawan karena mereka merasa dihargai dan kontribusi dan termotivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kakak menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi atau bisnis kakak dan apa dampak punishment atau hukuman terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Saya menangani kesalahan dengan pendekatan aktif, saya lebih memilih untuk melakukan evaluasi dan diskusi untuk memahami penyebab kesalahan tersebut. Punishment punishment bukanlah fokus utama saya. Saya itu biasanya lebih menekankan pada pembelajaran dan kesalahan agar tim saya dapat berkembang. Pendekatan ini pendekatan ini tuh membantu menciptakan budaya yang positif dan mendukung. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana kakak menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis? Saya itu biasanya melibatkan tim dalam proses penyusunan visi dan misi sehingga mereka merasa memiliki dan terinspirasi untuk mencapainya. Kami sering mengadakan sesi brainstorming untuk mendiskusikan nilai-nilai yang ingin kami junjung dan tujuan langkah panjang yang ingin kami capai. Dengan cara ini, setiap anggota tim itu merasa terlibat dan termotivasi. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pelajaran terbesar yang kakak dapatkan dari kegagalan-kegagalan dalam bisnis tersebut dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan kakak? Pelajaran terbesar yang saya dapatkan dari kegagalan itu adalah pentingnya fleksibilitas dan adaptasi. Salah satu pengalaman sulit yang saya hadapi adalah ketika kami meluncurkan produk baru yang tidak diterima dengan baik oleh pasar. Terus kalau misalkan dari situ tuh saya belajar bahwa pentingnya untuk melakukan riset pasar yang mendalam dan mendengarkan umpan balik pelanggan sebelum meluncurkan produk tersebut. Kegagalan tersebut tuh juga mengajarkan saya untuk lebih terbuka terhadap kritik dan masukan dari tim. Hal ini mempengaruhi gaya kepemimpinan saya, di mana saya kini lebih mendorong budaya percaya bahwa setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh dan baik-baik bagi saya sebagai pemimpin maupun bagi tim saya. Baik, ini pertanyaan terakhir ya kak. Jadi pertanyaan itu apa saran kakak untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual, passion, dan membangun kepemimpinan yang berkelanjut? Saran saya untuk mahasiswa yang ingin mau memulai bisnis adalah untuk selalu mengembangkan diri baik secara profesional maupun spiritual ya, dalam memahami nilai-nilai pribadi dan bagaimana nilai tersebut dapat diterapkan dalam bisnis tersebut. Karena bisnis itu sangat penting, selain itu saya mendorong mahasiswa untuk membangun jaringan yang kuat dan mencari mentor yang dapat memberikan bimbingan dalam membangun kepemimpinan yang berkelanjutan. Penting untuk memiliki visi yang jelas dan mampu menginspirasi orang lain. Jangan takut mengambil resiko, tetapi tetapi selalu lakukan dengan perencanaan yang matang dan evaluasi yang baik. Ingatlah bahwa kepemimpinan yang baik adalah tentang melayani orang lain dan menciptakan dampak positif untuk orang sekitar. Oke, mungkin pertanyaannya udah
dijawab semua ya Kak. Makasih atas jawabannya. Semoga bisnis Kakak sukses ke depannya. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.